Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kehadapan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya, yang semoga kita termasuk kepada pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih bisa berkumpul tentu untuk senantiasa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu menuntut ilmu ataupun talabul ilmi adalah merupakan pembelajaran sampai akhir hayat. Mahasiswaku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para mahasiswa juga mahasiswi semester 4 kelas A2, alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun hari ini adalah pembelajaran yang dilakukan secara online. Dan kita telah juga mempelajari di semester sebelumnya ataupun semester 3 berkaitan tentang mata kuliah belajar dan pembelajaran. Maka di semester 4 ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih pertemukan kita untuk senantiasa belajar bersama, mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan yang mulia ini, tentu di semester 4, kalian sudah masuk di semester 4, maka mata kuliah pada semester ini adalah perencanaan pembelajaran PAI. Dan tentu tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita bahas di semester sebelumnya, namun kita lebih kepada pengembangan ataupun lebih kepada pendalaman materi tentunya, baik dari model-model pembelajaran, metode pembelajaran, ataupun strategi, desain pembelajaran dan sebagainya, terkhusus berkaitan tentang pembelajaran, yang mana tentu minimal ada 3 komponen yang kita ketahui. Yang pertama adalah tentu ada seorang pendidik ataupun guru ataupun syekh ataupun ustadz dan sebagainya. Juga mesti ada peserta didik ataupun siswa ataupun mahasiswa ataupun seorang yang belajar, dan juga adanya tempat. Dan pada saat ini tentu pembelajaran dapat dilakukan baik online maupun offline. Ini ketiga komponen yang begitu penting. Tentu banyak komponen-komponen lainnya seperti kurikulum dan sebagainya, namun 3 dasar komponen tadi tentu harus saling ada satu sama lain. Tidak bisa seorang guru mengajarkan di suatu tempat tanpa ada murid. Juga tidak bisa seorang murid belajar di suatu tempat tanpa ada guru, ataupun mereka belajar tanpa memiliki tempat, baik tempat itu online ataupun offline. Maka para mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas pada kesempatan ini, yaitu lanjutan daripada apa yang telah kita sampaikan di pertemuan offline sebelumnya. Dan Ustadz sudah bagikan teman-teman sekalian, yaitu daripada kelompok-kelompok yang terdiri dari kelompok 1 sampai kelompok 10, dan sudah dicantum namanya di whiteboard oleh teman kita, dan tuliskan sekitar 4 sampai 5 mahasiswa dalam satu kelompok. Dan kelompok tersebut telah kami sampaikan, telah Ustaz sampaikan, akan menjadi kelompok tetap selama pembelajaran 1 semester, yang mana kelompok tersebut akan membahas minimal 1 materi dalam setiap pertemuannya. Dan kita batasi 10 kelompok agar kita bisa memanfaatkan daripada beberapa pertemuan untuk hal-hal lain. Contohnya adalah penugasan, kemudian juga praktik daripada pembelajaran dan sebagainya.
Maka untuk pembelajaran yang dibuatkan makalah oleh mahasiswa kemudian dipresentasikan itu hanya sekitar 10 pertemuan saja ataupun 10 kelompok tadi. Baik, kita akan lanjutkan pemaparan yang telah kita sampaikan di pekan lalu offline, maka kita sampaikan pada saat ini online karena ada beberapa kondisi yang belum memungkinkan untuk kita lakukan dalam pembelajaran offline. Baik, terkait RPS maka Ustaz akan sampaikan berikut adalah RPS untuk para mahasiswa semester 4 yang masuknya adalah di siang ataupun sore hari, yaitu kelas A2. Dan kita punya 3 SKS dikali dengan 2 jam ataupun 120 menit. Untuk capaian pembelajaran nanti bisa teman-teman lihat sekalian, Ustaz akan share di grup WhatsApp. Kemudian capaian juga daripada mata kuliah, kemudian deskripsi singkat juga sudah bisa dibaca. Kemudian adapun materi, ini adalah materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Di antaranya adalah konsep dasar perencanaan pembelajaran PAI. Ini maka dibahas dan dibuatkan makalahnya oleh kelompok 1, kemudian kelompok 2 pendidikan agama Islam, kemudian kelompok 3 desain pembelajaran sebagai suatu sistem, kemudian desain pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi PPPK, media pembelajaran, pembelajaran berbasis kompetensi, dan juga pengalaman belajar peserta didik, strategi pembelajaran aktif, desain sumber belajar, desain evaluasi pembelajaran, simulasi praktek pembelajaran berbasis masalah ataupun PBL, dan simulasi praktek pembelajaran berbasis proyek ataupun PJBL. Maka simulasi praktek ini merupakan tugas daripada mahasiswa sekalian yang dilakukan nanti. Ada pekan khusus sekitar 2 pekan dan bisa dilakukan juga dari jauh-jauh hari ataupun dari awal-awal kegiatan kita di pembelajaran ini. Jadi tidak mesti harus dilakukan pada pekan tersebut, apalagi yang mendapatkan nanti tugas di praktek pembelajaran berbasis proyek, maka tentu akan lebih banyak waktu yang dibutuhkan daripada pembelajaran berbasis masalah. Kemudian pustaka bisa dilihat bersama. Tentu patokan kita adalah yang pertama, karena kita adalah prodinya adalah pendidikan agama Islam, maka tentu sumber kita tidak lain yaitu dari Al-Quran Al-Karim dan juga Sunnah An-Nabawiyah, dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian juga kalau ada kitab-kitab para ulama juga bisa diambil terkait tentang pembelajaran, dan tentu daripada karya ataupun jurnal, buku dan sebagainya dari para ahli ilmu. Kemudian terkait evaluasi pembelajaran juga kita sampaikan, ini ada kehadiran dan juga partisipasi kelas 30% sepanjang semester, penugasan sebanyak 2 kali, yaitu ada tugas individu, nanti kita akan lakukan review, ini 3 artikel kira-kira. Kemudian juga tugas kelompok, baik itu makalah, kemudian presentasi tadi, dan juga praktek lapangan tadi yang berkaitan tentang PBL dan juga PJBL. Kemudian adapun UTS dan UAS, ini juga ada nilainya masing-masing. Maka UTS itu kemungkinan ada metode lain selain daripada yang telah kita sampaikan, kita lakukan, yaitu ujian tertulis. Mungkin bisa jadi nanti ada ujian lisan seperti itu. Dan juga perlu diperhatikan bahwasanya praktek lapangan tadi ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan juga, bukan berarti 20% kemudian tidak praktek maka tetap dapat nilai dari presentasi dan makalah, tidak. Namun praktek lapangan perlu dilakukan karena itu adalah tugas kelompok dan nanti akan bersinggungan dengan nilai kehadiran dan juga partisipasi kelas. Ketika mahasiswa tidak melakukan praktek lapangan tadi, maka otomatis juga nanti kehadiran partisipasi kelas juga akan berkurang nilainya seperti itu. Maka usahakan tetap 70% daripada kehadiran, ataupun jangan sampai 4 kali bolos ataupun tidak hadir tanpa keterangan. Dan berikut adalah rincian kegiatan perkuliahan kita tadi ataupun pekan lalu sudah kita sampaikan berkaitan tentang orientasi perkuliahan secara umum, baik dari ta'aruf, kemudian sosialisasi silabus juga.
Kemudian RPS juga hari ini kita tambahkan, kita lengkapi, kemudian membahas tujuan perkuliahan kita, kemudian kontrak perkuliahan kita, dan juga tentu tata tertib yang sudah Ustadz ataupun kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti kelompok 1 dimulai dari sini akan membahas tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran PAI. Nanti akan kita diskusikan bersama dan juga Ustadz akan tambahkan beberapa hal yang berkaitan tentang judul ataupun tema tersebut. Begitu sampai kelompok 10 ataupun kelompok akhir nanti. Untuk pekan di sini nomor 6 berarti pekan ke 6. Maka di pekan tersebut ini ada membuat tugas PBL tadi. Kita akan bagikan kelompoknya, sudah ada 10, maka kita jadikan kita press menjadi 5 kelompok. Jadi per 2 kelompok itu bisa menjadi 1 kelompok digabung. Nanti akan mendapatkan tugas baik PBL ataupun PJBL ini. Dan ini tentu sebagaimana Ustadz sampaikan harus berbasis maksudnya adalah role playing ataupun bermain peran, sosiodrama dan sebagainya. Jadi nanti akan dibuatkan oleh teman-teman, yaitu berupa hasil karyanya. Nanti akan kita sampaikan contohnya seperti apa, baik dalam video insyaallah kita akan berikan. Terus ini adalah tema-tema yang akan kita bahas sampai di kelompok 10. Kemudian di pekan ke-15 ini kita akan tampilkan hasil daripada karya teman-teman sekalian yang sudah menjadi video yang bisa kita lihat seperti itu. Ini pekan ke-15. Kemudian juga kita akan diskusi terkait hasil tersebut. Kemudian di pekan ke-16 adalah UAS, sebagaimana yang sudah lazim bahwasanya ada UTS dan juga UAS. Kemudian itulah berkaitan tentang RPS. Adapun pembagian kelompok terkait daripada tugas praktek tadi, maka kita akan pilih di sini setiap 2 kelompok menjadi 1 seperti itu. Kita akan putar. Ini untuk yang PBL terlebih dahulu, jadi mohon diperhatikan bersama. Kita akan putar sekitar daripada 10 kelompok ini, maka kita akan putar untuk PBL mungkin 3 dan juga PJBL nanti bisa 2, seperti itu 2 kelompok. Atau kita rubah, yaitu PBL bisa 2 kelompok, PJBL juga bisa 3 kelompok seperti itu. Baik, putaran pertama kita akan cari dari 10 kelompok ini, kita acak terlebih dahulu. Dan juga nanti akan diacak putarannya. Kelompok pertama dan kedua adalah kelompok 1 yang akan menjadi ataupun mengambil daripada materi PBL, yaitu problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Dan tentu ini sudah kita singgung, bahkan kita praktekkan di kelas. Ustadz sendiri mempraktekkan bagi teman-teman sekalian bagaimana adanya diskusi di awal, kemudian dicari masalah tersebut, kemudian di akhir adalah disampaikan ataupun dipresentasikan kira-kira masalahnya apa, seperti itu, kemudian solusi dan sebagainya. Tentu PBL ini berawal daripada masalah ataupun fokus kepada suatu masalah, dan PJBL itu lebih fokus kepada proyek ataupun hasilnya. Dan tentu ini merupakan beberapa macam daripada pembelajaran ataupun model pembelajaran. Ada discovery learning, kemudian ada PBL, dan juga ada PJBL, juga ada inquiry dan sebagainya. Dan kita hanya mefokuskan ataupun fokus kita di praktek ini hanya PBL dan juga PJBL. Dan tentu model pembelajaran ini adalah yang berfokus kepada mahasiswa ataupun siswa, yaitu adalah student learning center, yaitu yang fokus pembelajaran hanya kepada siswa ataupun mahasiswa. Baik, kita pilih terlebih dahulu. Ini kelompok 1 dan 2 akan kelompok yang pertama ini dari 2 kelompok kita akan putar.
Iya, kelompok 6 ya. Ini kelompok 6, ini membahas tentang PBL. Siapa teman dari kelompok 6 ini? Kita akan lihat. Kelompok 6 bersama dengan ini untuk pembahasan PBL dulu. Kelompok 6 dan kita lihat selanjutnya. Iya, kelompok 5 ya. Jadi kelompok 6 dan 5 ini membahas tentang PBL dan tema nanti akan ditentukan dari mahasiswa sendiri ya, ataupun dari dua kelompok, yaitu kelompok 5 dan 6. Karena lagi-lagi pembelajaran itu sudah ya lebih baik lagi tentunya yang berfokus hanya kepada siswa dan juga mahasiswa. Adapun guru ataupun dosen sebagai perantara ataupun yang memandu daripada setiap kegiatan yang ada. Kemudian kelompok selanjutnya, dua kelompok yang lain kita lihat. Masih membahas tentang PBL. Di sini ada kelompok 1. Ya, dan kelompok kelompok 7 ya. Nah, ini kelompok 6 dan 5 tadi, kemudian kelompok 1 dan 7 maka membahas khusus tentang PBL, Problem Based Learning ya. Adapun sekarang kita akan ambil dari 6 kelompok menjadi 3, itu yang akan membahas tentang PJBL ya. Baik siapa saja mereka, atau kita tambah di PBL saja ya. Karena PJBL ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka 2 saja. Adapun PBL kita ambil 3, satu lagi berarti PBL. Ya, ada kelompok 4. Kelompok 4 dan kelompok 8 ya. Ya, itulah kelompok-kelompok yang masuk dalam ranah PBL ya. Ada tadi kelompok 6 dan 5 itu menjadi satu kelompok ataupun menjadi satu ataupun disebutnya kelompok 1. Kemudian kelompok 1 dan 7 disebut sebagai kelompok 2. Kemudian kelompok 4 dan 8 tadi menjadi kelompok 3. Nah, untuk PJBL kita lihat ada kelompok berapa saja. Kelompok 9 ya, dengan siapa kelompok 9? Ya, dengan kelompok 10 berarti. Nah, terakhir berarti ya kelompok 3 dengan kelompok 2 seperti itu. Ya, jadi untuk PJBL ini kita sudah dapat hasilnya. Ada kelompok 9 dan 10 itu menjadi kelompok 4, disebut kelompok 4. Dan kelompok 3 dan 2 ini adalah kelompok 5. Ya, baik, Ustadz ulang kembali. Jadi untuk yang membahas PBL, mempraktekkan daripada
problem based learning itu untuk kelompok 6 dan 5 atau disebut kelompok 1. Kemudian kelompok 1 dan 7 disebut kelompok 2, kelompok 4 dan 8 disebut kelompok 3. Adapun PJBL maka ada kelompok 9 dan 10 disebut kelompok 4, kemudian kelompok 3 dan 2 disebut kelompok 5. Ya, demikian pembagian daripada kelompok untuk ya tugas ataupun praktek ya di lapangan yang tadi kita sampaikan, yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, tentu kita sudah mempelajari ya daripada problem based learning juga project based learning. Di sini kita akan sampaikan kembali ya contoh seperti apa sih ya yang mungkin belum tahu atau belum hadir. Di sini ada contohnya ya. Sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada di channelnya Novin F ya. Ini kita perhatikan bersama di sini. Ya, ini mirip-mirip apa yang sudah pernah Ustadz praktekkan di kelas ya, ataupun pembelajaran pernah kami praktekkan ya dengan teman-teman sekalian, tentunya di kelas A2 ataupun di kelas 3B ya. Jadi di sini Ustadz minta nanti hasilnya sudah berbentuk video seperti ini ya. Teman-teman tentu bisa bermain peran di sini. Kemudian nanti ada siapa yang mengedit videonya, bisa dibagi-bagi tugas ya. Dari dua kelompok ada sekitar 8 sampai 10 orang tentu. Jadi semua bermain peran, bahkan harus memiliki tanggung jawab masing-masing. Contoh ada seperti Fulan ini ya, itu yang menjadi penanggung jawab pembuka di awal video seperti itu. Kemudian nanti perlu ada siapa karakter pertamanya, contohnya adalah gurunya ataupun dosennya, kemudian siapa nanti para mahasiswanya, kemudian siapa yang mengedit videonya tadi ya, sampai menjadi hasil karya seperti ini, dan juga ada yang membuat naskah ya. Namun tentu naskah ataupun teks itu harus ada penanggung jawabnya ya. Dan bukan hanya dia yang bekerja, bukan hanya dia yang membuat teks saja, tentu berkolaborasi dengan teman-teman sekalian ataupun para mahasiswa seperti itu. Jadi harus ada penanggung jawab agar ia bertanggung jawab ya sampai berjalannya proses pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga menghasilkan karya ataupun video seperti ini, baik yang project based learning maupun yang problem based learning. Kita perhatikan sama-sama. Halo, kami di sini dari kelompok 1 akan menayangkan sebuah video tentang akhlak tercela untuk mengaplikasikan sistem pembelajaran problem based learning. Untuk kalian yang belum tahu apa itu problem based learning adalah metode pengajaran yang mencirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar, berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Untuk itu, mari kita simak video berikutnya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita baik-baik saja ya. Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang perilaku tercela. Ada yang tahu perilaku tercela itu apa sih? Ya, jadi di sini kita tentukan ya materi ya dari teman-teman itu harus ya sesuai dengan materi daripada prodi kita. Sesuai dengan prodi kita itu tentang pendidikan agama Islam, maka tema-temanya adalah bisa tentang pendidikan karakter ataupun akhlak terpuji ya, akhlakul karimah, ataupun tentang sholat ataupun tentang apa ya. Namun untuk ibadah mungkin ya itu bisa dilakukan asal ya tidak dilakukan ada kekurangan-kekurangan ya ataupun pelecehan ya dan sebagainya tentang agama, tentu tidak boleh. Intinya tentang tema yang bersinggungan dengan pendidikan agama Islam. Dan karakter pertama di sini ada guru ataupun dosennya, kemudian juga nanti ada siswa ataupun mahasiswa. Dan tentu untuk tempat sebagaimana saya sampaikan ya tidak mesti di kelas ya, tidak mesti di ruang kelas, bisa dilakukan mungkin di musola sekitar ya, teman-teman berkumpul bersama, ataupun bisa juga di
kafe misalkan ya, kafe yang nyaman tentunya ya, yang ada AC-nya ya, kemudian tempatnya juga asik, menarik ya. Itu teman-teman bisa membuatnya di situ ya, dengan potongan-potongan video, kemudian nanti digabungkan hasilnya seperti apa, ataupun di beberapa tempat menarik lainnya ya. Jadi kenapa kita lakukan di luar ya, ataupun bisa dilakukan oleh teman-teman di luar, agar pembelajaran kita tidak selalu di kelas seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukannya di outdoor ataupun tempat terbuka seperti itu. Tentu tempat, lagi-lagi tempat yang nyaman, yang baik ya, tentu untuk keberlangsungan daripada tugas teman-teman sekalian. Ya, ya ada lagi. Oh ya, kita akan membahas tentang perilaku-perilaku di mana perilaku itu tidak patut untuk kita contoh. Ya, dan mudah-mudahan ini Ustadz rekam ini ya, video ataupun di YouTube ini bisa terdengar langsung ya nanti di YouTube Ustadz, ataupun di video yang Ustadz akan sampaikan. Kalaupun tidak terdengar, nanti bisa merujuk ya kepada link ini ataupun channel ini ya, atau nanti Ustadz akan berikan kembali. Nah, di sini nanti Ibu akan menayangkan sebuah video di mana kalian akan menyelesaikan sebuah masalah, di mana video itu akan menjelaskan tentang perilaku tercela. Jadi nanti ini akan dibagi menjadi 2 kelompok dan akan memecahkan sebuah masalah dari sebuah video tersebut. Baik, kita akan bagi kelompok dulu. Berhitung ya, 1 sampai 2. Dimulai dari, ayo Fatihah. Berhitung 1 sampai 2, sekarang berkumpul ya. Kelompok 1 di sebelah sini dan kelompok 2 di sebelah sini. Ayo. Baik anak-anak, di sini saya akan menampilkan sebuah video, diamati ya videonya dan dibaca, ada perintahnya di situ. Ya, jadi guru ini ya, ini karena tentang PBL ataupun problem based learning, maka yang dikaji adalah berbasis masalah. Maka guru ini memberikan dalam penayangannya, perhatikan dan cermati video berikutnya. Di sini guru memberikan masalah. Lalu setiap kelompok menyebutkan dan menjelaskan 1 akibat dari perilaku tersebut, yaitu perilaku yang akan ada di video nanti. Kemudian 2 cara menghindari perilaku tersebutnya. Bisa nggak sih nggak gibah? Ini ngomong apaan sih, orang aku lagi baca buku. Bukan kamu, itu tuh Nadia sama si Jasmine. Masa ngomongin momen mulu, terus itu si Salma sama si Sukma, Saruma mulu yang diomongin. Kamu seneng yang ngomongin orang? Udah, kamu lagi bukan yang diingetin, kamu digibahin. Iya ya. Ya, juga bisa tadi di akhir ya ditayangkan apa pembelajarannya ya, ataupun nasihatnya. Jaga kemurnian silaturahim Anda masuki hari-hari rawan gibah ya, ataupun kalimat-kalimat yang lainnya. Alhamdulillah, pagi ini kita sholat subuh.
Berarti dijelaskan bahwa kelompok 1 akan menerangkan tentang ghibah, kelompok 2 akan menerangkan tentang riya. Jadi didiskusikan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dan bagaimana cara kita menghindari masalah tersebut. Saya kasih waktu selama 5 menit saja untuk berdiskusi. Nanti ada perwakilan satu kelompok, satu orang untuk mendiskusikannya di depan dan dibahas dengan teman-teman yang lainnya. Ya anak-anak, waktunya sudah selesai, sudah kita lewati 5 menit sudah. Jadinya harus ada yang presentasi dari kelompok 1 dulu. Siapa yang mau mewakili dari kelompok 1? Ya, silakan Mbak Uci, maju. Dari diskusi kelompok kami, kelompok 1 tentang hibah. Hibah itu berasal dari kata waba yang ibu, yang berarti tidak nampak atau tersembunyi. Dinamakan dengan hibah karena pelakunya membicarakan seorang tanpa kehadiran orang tersebut. Kemudian bagaimana cara untuk menghindari hibah? Ada banyak cara untuk menghindari hibah, yaitu harus mengingat aib kita sendiri. Ketika aib kita dibuka di depan orang lain, bukankah kita tidak suka? Oleh karena itu, sebisa mungkin janganlah menggunjingkan orang lain, apalagi hingga membuka aibnya orang lain tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apabila seseorang telah melakukan maksiat, apakah diri kita sudah terhindar dari maksiat? Belum tentu. Jika kita ada dalam posisi yang sama, kita akan terhindar dari maksiat. Itu diskusi dari kelompok 1, Bu. Ya, baik, beri tepuk tangan yang meriah buat kelompok 1. Baik sekali ya jawabannya. Oke, dari kelompok 2. Nah, ini diskusi dari kelompok 2 tentang ya. Ada 3, yaitu yang pertama, jadi agar tak menimbulkan kemudaratan bagi baik bagi kita maupun orang lain. Alangkah baiknya jika status ibadah tak perlu dibagi atau diunggah. Ibadah kita yang kita Allah, insya Allah kita terhindar dari penyakit riya. Yang kedua, jika berniat untuk mengingatkan, misalnya dengan cara melihat gambar yang bagus dengan disertai kutipan ayat Al-Quran. Cara ini jauh lebih tidak cerdas untuk mengingatkan orang lain beribadah demi mencegah dari inginan orang lain dan disangka pamer. Dan orang pun akan merasa lebih nyaman dan teguh hatinya saat membaca petikan ayat Al-Quran dengan iklan gambar yang indah. Yang ketiga, kita tidak bisa mengubah kebiasaan orang lain, tapi kita bisa mengubah point of view dari hidup kita. Daripada hasad, lebih baik berprasangka baik kepada seseorang, apalagi kepada sesama muslim, dan itu memang berarti Kelompok 2. Lagi, bagaimana itu riya, bagaimana itu ghibah? Oke, kita akan berdiskusikan bersama-sama. Jadi, riya itu adalah perbuatan di mana kita itu memamerkan bahwa kita itu telah melakukan perbuatan tersebut. Nah, perbuatan itu tidak baik karena kita meninggikan bahwa diri kita sendiri itu lebih baik gitu. Tidak melihat bahwasannya kekurangan kita itu bagaimana. Untuk ghibah itu tidak diperbolehkan. Karena kenapa? Karena ghibah itu membicarakan orang lain. Nah, ghibah itu cara menghindarinya yaitu kita dapat berzikir. Daripada kita membuang-buang waktu kita buat membicarakan orang lain, sebaiknya kita berzikir dalam hati buat menghindari perbuatan tercela tersebut. Sehingga kita senantiasa mengingat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang diskusi kita hari ini? Oke, sudah paham ya? Kita bertemu minggu depan untuk membahas materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kalau kita menonton video tadi, dapat kita simpulkan bahwa problem learning dari 5 bagian. Yang pertama, yakni pengenalan materi sebagai Ya,
juga bisa ditambahkan dengan kesimpulan, maka di sini ada peran seseorang yang nanti memberikan kesimpulan seperti itu ya. Dan tentu di sini masih banyak sekali background ya, suara belakang yang mengganggu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lebih atur lebih baik lagi seperti itu agar lebih bisa diperhatikan nanti videonya oleh orang yang melihat ataupun orang lain yang akan melihat dan juga mendengar. Landasan teori. Yang kedua, unit penyampaian masalah. Bagian ini adalah terpenting dari problem based learning. Dan yang ketiga adalah diskusi penyelesaian masalah, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang keempat, yakni pempresentasian hasil diskusi. Dan yang kelima adalah penarikan kesimpulan dan evaluasi. Baiklah teman-teman, inilah yang dapat kami sampaikan dalam mempraktekkan pengajaran problem based learning dalam pendidikan agama Islam. Kami dari kelompok 1 menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya jamalu ya jamalu Ya demikian ya, ini untuk yang PBL ya, ini hanya contoh saja ya, tentu simulasi praktek daripada PBL ya, dan tentu teman-teman bisa ambil dari sini ya, ataupun yang pernah kita praktekkan juga di kelas ya, kemudian tiru ya, dan juga dimodifikasi tentunya ya kepada hal-hal yang lainnya, karena kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya dengan akal tentu untuk berpikir ya, maka kita akan banyak ya akan memikirkan daripada apa kira-kira yang lebih cocok temanya, kemudian latar belakangnya, kemudian tempat dan sebagainya, maka bisa dimodifikasi ya, agar lebih baik dan lebih mantap lagi seperti itu. Nah untuk yang PJBL juga ini ada contoh saja. Jadi kalau untuk PBL tentu kan berbasis masalah saja ya, namun tidak ada project ataupun hasilnya. Kalau untuk PJBL maka mesti ada hasilnya. Ini juga sama contoh yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun mahasiswi. Hasilnya seperti ini untuk yang PJBL ya, Project Based Learning. Bisa dihias-hias dengan seperti dan sebagainya. Intinya di sini tentu editor videonya harus handal ya, ataupun tentu belajar ya. Kita bisa mengedit video ya, tentu kalau kita mau terjun melakukannya ya, kita bisa ngedit foto ya di Canva dan sebagainya kalau kita melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya, kita tidak akan pernah bisa ya. Jadi di sini juga dituntut ya yang jago foto, yang jago video ya, untuk berkolaborasi tentu dari teman-teman sekalian.
Baik, Ustadz ringkas ya karena waktu ya. Di sini jadi ada peran pertama yaitu guru, kemudian ada peserta didik ya. Nah di sini tentu secara ringkas bahwasanya mereka membahas tentang suatu ya problem juga, permasalahan, namun harus berbasis project, nantinya berbasis hasil karya ya. Jadi setelah melakukan pembukaan kemudian masuk kepada inti pembelajaran di sini ya, ada materinya, maka sang guru di sini ataupun dosen ya itu nanti memberikan tugas berupa karyanya daripada pembelajaran tadi. Apa yang diajarkan kemudian dijadikan kelompok, dibuat beberapa kelompok. Nah, kemudian siswanya diberikan tugas ya, untuk mengerjakan proyeknya nantinya ataupun hasil karyanya. Ya, seperti ini. Jadi itu perbedaan antara problem dan project ya. Kalau project itu berbasis karya, apa karyanya dari pembelajaran yang sudah diajarkan. Adapun problem based learning, kira-kira apa solusinya daripada permasalahan ya, dibahas, didiskusikan dan seterusnya. Ya mungkin demikian ya. Ini untuk tugas daripada tugas teman-teman sekalian mahasiswa tentang PBL dan juga PJBL. Ya maka kita kembali ke RPS tadi ya. Maka sudah selesai nanti dari pertemuan pertama kemarin sampai nanti pertemuan akhir ataupun di pertemuan ke-16 ya UAS. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan tentu dalam menuntut ilmu ya, kita tajdid kembali, kita perbaiki lagi ya untuk menuntut ilmu agar kita terus semangat ya. Karena hakikatnya menuntut ilmu itu sampai akhir hayat ya, dari buayan sampai akhir hayat ya. Ketika Imam Ibnu Mubarak ditanyakan ya, sampai kapan kamu menuntut ilmu ya, Imam Ahmad juga ditanyakan, mereka para ulama menjawab ya, ila an nadkhulal qabr ya, sampai kita masuk ke alam kubur ya, atau sampai ilal mamat ya, sampai meninggal. Jadi terus belajar, semangat belajar ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi mereka yang serius, yang mereka mujtahid ya dalam menuntut ilmu ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Selain daripada ilmu tentu harus dibarengi dengan adab ya, dan juga akhlakul karimah yang baik, akhlakul karimah ya, maka ya, seseorang akan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.